Oke, kita lihat di sini kalau transaksinya adalah upstream. Di sini contohnya, kalau tanah itu sebenarnya hampir sama dengan inventory, cuma nanti pada saat intercompany profitnya ya seperti inventory kalau tanahnya belum terjual ya, berarti tinggal dihapus ya sebesar labanya itu yang mana yang intercompany profit itu yang kita hapus. Nah, yang jadi masalah adalah kalau untuk aktiva tetap yang ada penyusutan. Nah, ini exercise 74 kalau kita lihat soalnya di sini adalah ya untuk tanah. Jadi P itu memiliki 90% ya kepentingan di S ya itu ada. Kemudian pada tanggal 1 Januari S menjual tanah harganya 350.000 ya kan. Kemudian tanah itu dibeli dengan harga 200.000 berarti ada intercompany profit sebesar 150.000 ya. Nah, di sini kemudian diminta menghitung. Nah, di sini waktu dia membeli ya untuk tanahnya itu ya, kemudian juga P ada rencana membangun bangunan di atas tanah yang dibelinya itu ya. Kemudian untuk bangunan itu ditaksir masa manfaatnya itu adalah 15 tahun ya. Oke, next kita lihat. Jadi waktu dia membeli, ya membeli tanah kan tadi 350.000 yang dibayarkan, berarti uang kas yang diterima seperti ini. Nah, pada saat menjual si S, itu akan ini kredit ya, mengkredit perkiraan tanahnya sebesar nilai cost-nya, yaitu 200, jadi ada gain on sale 150. Sedangkan si P yang membeli tanah itu adalah 350. Dia mungkin tidak tahu nilai pokoknya si S-nya itu ya. Kemudian cash-nya yang dibayarkan 350. Nah, di sini terjadi intercompany profit sebesar 150. Yang akan kita eliminasi adalah sebesar 90% kepemilikannya. Berarti 135. Nah, di sini berarti kalau kita lihat metodenya adalah equity in income ya. Oke, next. Itu kita pakai perkiraan seperti itu. Nah, kemudian untuk gain on sale dari tanahnya itu sendiri adalah 150 ya, itu kita eliminasi. Jadi pengakuan gain on sale ya akan mengurangi perkiraan tanah yang dicatat oleh parent karena kan parent catatnya 350 ya. Oke, nah bagaimana kalau misalkan kita memakai pencatatannya ini kan di 2011 ya transaksinya. Nah, pada saat 2012 ya di 2012 ya untuk pencatatannya ya misalkan asetnya belum dijual maka masuk ke RE ya kan di RE ya kan RE keuntungan itu kan masuk dari keuntungan akhir menjadi RE beginning karena labanya ada di S maka akan diambil 90%-nya sisanya ke NCI ya kreditnya ke tanah kalau belum terjual. Ini kalau memakai metodenya cost atau partial equity method. Kalau metodenya complete equity method itu ke investment ya seperti biasa ya investment NCI-nya sama ya kreditnya adalah land. Oke. Berikutnya ya kita lihat yang E76. Dalam E76 di sini adalah ya P memiliki 90% terhadap S, ya kan. Kemudian S menjual tanah ya dengan harga 600.000 yang dibeli 400. Nah, di sini adalah pada tanggal 1 Januari 2012 P sudah menjual tanahnya keluar ya. Nah, kita lihat dulu berarti setahun kemudian tanahnya dijual. Oke. Nah, waktu dia jual tanahnya keluar itu dengan harga 700 ya kan yang dibeli dengan harga 600 berarti akan diakui oleh P keuntungan sebesar 100. Ya, kemudian dalam consolidated statement di sini keseluruhannya berarti sebenarnya tanahnya itu kan tadi kan harga pokoknya 400 kan. Berarti sebenarnya secara konsolidasi keuntungannya adalah 300. Ya, yang mana tadi 600, 400 kan 200 dari S ke P, kemudian P keluar sendiri 100. Jadi total 300. Ya. Gitu ya.
Oke, berikutnya. Sehingga kalau kita lihat di sini metodenya ya kalau cost to equity, nah tadi ya tanahnya itu kan tadi kan 200 ya gain on sale-nya ya karena ada di S ya berarti diambil 90%, sisanya ke NCI. Kemudian dengan waktu metode complete equity ya itu ke investment, tinggal diganti itunya saja, yang lainnya sama. Oke, next. Nah, itu adalah kalau asetnya itu tidak ada penyusutannya. Sekarang bagaimana kalau yang ada penyusutannya di sini? Contohnya mesin, equipment, building. Nah, ya. Sebenarnya pada prinsipnya sama kan ya, selama asetnya belum terjual, kita harus akui ya laba intercompany profitnya. Nanti yang kalau upstream berarti ada yang masuk ke beginning RA atau ke investment kalau metodenya complete equity, sisanya ke NCI. Tapi kalau downstream tidak perlu ya. Hanya ke RE PRN-nya saja. Oke. Nah, contohnya di sini adalah di mana transaksi upstream ya. P memiliki 80% terhadap S ya. Kemudian equipment upstream S yang menjual kepada P seharga 500.000 ya kan. Kemudian equipment itu harganya adalah sebenarnya ini berarti equipment-nya second ya, karena dibeli 780, sudah diakumulasi 400, berarti book value-nya adalah 380, dijual dengan harga 500, berarti di sini ada gain di S ya. Kemudian sisa masa manfaatnya itu adalah 4 tahun dari tanggal perolehan P-nya dari 30 Juni 2011. Kemudian P melaporkan 300 apa nih? Net income-nya, oh masing-masing net income untuk parent 300, untuk S 200, ya kan? Nah, oke, next. Jadi di sini kita lihat ya waktu perolehan penjualan equipment P menjual, S yang menjual ya upstream ya, berarti P yang membayar, equipment-nya didapat dengan harga 500, cash-nya 500, S akan menerima cash 500. Nah, di sini karena equipment-nya itu adalah equipment bekas, berarti dihapuslah nilai equipment sebesar harga perolehannya 780 dan akumulasi 400. Selisihnya adalah gain on sale 120 ya. Itu seperti biasa. Kemudian berikutnya pada saat nah ini ya, karena di sini ada penyusutannya ya. Kita lihat di sini umurnya sisa manfaatnya 4 tahun. 4 tahunnya itu kita hitung kalau original cost equipment kan 780 ya, carrying value-nya adalah 380 dari carrying value-nya. Ya 380 kalau menurut harga pokoknya adalah penyusutannya 95, tapi kalau menurut pembelian dari P ya itu adalah 500.000 dibagi 4 dapatnya 125. Sehingga kalau kita lihat di sini equipment-nya itu ada gain ya kan untuk penjualan ini dari cost-nya yang 780 ya, kita lihat ya. Naik kan nilainya ya. Tadinya kan 780, sekarang dijual dengan harga 500. Ya, itu ada selisih. Nah, itu kita masukkan dulu ke perkiraan equipment-nya. Ya, di sini kemudian gain-nya itu adalah 120. Ini kita balikkan, tadinya equipment-nya dikurangi ya, karena di sini akumulasinya terpisah dan ada akumulasi 400. Sebenarnya sih kalau kita mau langsung book value-nya kan sama ya, adalah sebesar 380 ya. Oke. Ya. Nah, untuk tahun pertama akumulasinya seperti biasa ya, karena di sini masih belinya itu tidak di awal tahun, berarti kita di sini belinya itu adalah di Juni kan. Ya, berarti 6 bulan, maka depresiasinya itu hanya berkurang sebesar 30.000 bagi 2. Ya, itu 30.000 itu dapatnya dari mana? Dari selisihnya. Ya, atau bisa juga sih kita dari 120 aja. Kan tadi kan gainnya kan dari 500, 380, berarti kan 120 depresiasinya juga kebesaran sebesar 120. Kalau kita bagi 4 juga sama, hasilnya 30.000 ya. Nah, karena belinya di Juni, berarti hanya 6 bulan. Ya, 6 bulan itu berarti 15.000. Berarti debat akumulasi ke depresiasi 15.000. Next. Nah, kemudian berikutnya adalah
ya untuk tahun 2012, berarti setelah setahun ya. Nah, ini kan equipment-nya masih ada ya, masih sama ya, masih ada terbesar difference-nya itu adalah 280. Ya, RE-nya itu tadi kan 120 selisihnya kan, itu masih penyusutannya adalah 80%. Pemilikannya 80%, berarti kali 80%. Ya, NCI-nya berarti 20%-nya ini masih sama. Nah, untuk akumulasinya itu dapatnya dari mana? Ya, yang di tahun ini adalah ya bisa kita jumlahkan semua atau ya memang penyusutan awalnya kan awalnya itu kan sudah disusutkan sebesar 400. Nah, itu kita masukkan dulu ke situ ya akumulasinya. Oke, next. Ya, sehingga nah, kemudian setelah akumulasi dimasukkan ya kita lihat nih yang mau kita eliminasi. Yang mau kita eliminasi adalah dari penyusutan yang intercompany profit labanya sebesar 120.000 dibagi 4 dapatnya 30.000. Ya 30.000. Kemudian untuk ke RE-nya, nah 30.000 ini kan tadi untuk penyusutannya. Nah untuk beginning RE-nya itu adalah kita dapat tadi ya yang di 30.000 bagi 2 ya itu adalah 15.000 untuk yang tahun sebelumnya tahun 2011. Ini kan tahun 2012 adalah 30.000 full 1 tahun. Di tahun 2011 itu kan 15.000. Cuma karena di sini adalah upstream maka dibagi 2 untuk ke RE parent dan ke NCI 80% dan 20%. Nah, totalnya menjadi semuanya itu adalah 45. Bisa juga kita hitung 45 itu adalah dari tahun setahun yang pertama 30.000 tambah setengah tahun yang 2011 itu adalah 15.000 sama aja ya. Oke, next. Ya, itu untuk jurnal 2011-2012 ya. Jadi nanti kalau metodenya complete equity tinggal diganti ya RE-nya itu dengan perkiraan investment. Ya, NCI-nya sama, akumulasinya juga sama. Equipment-nya juga sama yang 280. Ya, kemudian untuk yang akumulasinya ya ini 2012 ya. Nah, tadi yang beginning RE-nya juga kita masukkan ke investment yang 15.000 yang tahun lalu punya. Ya, oke. Nah, kalau transaksinya downstream berarti kan labanya dari parent, ya kan? Ya, jadi kalau transaksinya downstream labanya dari parent. Nah, untuk metode cost atau partial equity NCI-nya itu kan tetap sih, ya kan tetap kan pemilikan adalah 20%, ya kan? Ya, tetapi di sini kita nggak ada intercompany profit karena yang intercompany profit itu adanya di labanya di parent, ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, next, kalau ini nggak dibahas ya kalau transaksinya downstream ya. Yang di sini hanya tadi ya ini kan yang upstream ya. Oke, kalau gitu kita lihat berikutnya. Ya. Nah, sama ya. Kalau sekarang kita lihat di sini aja deh ya. Ini adalah kalau misalnya untuk properti, ya. Nah, kalau untuk properti kita lihat di sini sama juga kan properti itu berarti kan pasti ada penyusutannya kan kalau untuk properti ya. Nah, properti di sini kita lihat ya ini kita pakai cost method dulu ya, metode upstream ya kan. Ya, nah metode upstream untuk properti kita lihat di sini pemilikan 80% ya kan, kemudian dibelinya 960 ya RE-nya 675. Kemudian dijual fixed asset seharga 9. Ini stoknya ya. Kemudian fixed asset senilai 960 dia ya. Itu dijual dengan harga 1350 dari S ya kan. Nah, ya itu pada tanggal 1 Januari 2011. Ya, fixed assetnya dibeli 1 Januari 2001, berarti sudah 10 tahun. Kita lihat nih, ya kan penyusutannya kan 25 tahun. Ya, masa manfaatnya
nggak ada, ya. Kemudian setelah dijual itu dikatakan masih ada sisa 10 tahun lagi dari sejak tanggal 1 Januari 2011. Ya, udah paham soalnya ya. Oke, kita lihat. Nah, ini langsung ya, langsung ke bawah soal ininya lah. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat pertama untuk yang akuisisi dulu, ya kan ini biasa ya RE, kemudian kita implied value ya pemilikannya 80% ya, sehingga kita dapat selisihnya itu adalah 290 ya investment. Ini apa ya, 1038 coba kan 960 itu 1038 apa? Oh, ini 1038 itu perubahan ya dari 2011 ke 2012 ya. Di sini kita lihat metodenya ada perubahan dari 2011 ke 2000 perubahan RE-nya kan pertama tanggal akuisisi RE-nya 675 2011. Kemudian tuh ada tuh ya Shannon RE-nya ya. Kemudian kita lihat di sini kan kita dimintanya bikinnya 2012 ya. Awal 2012 RE-nya berapa di sini? RE-nya 1038. Ya kan? Coba lihat. Itu ada di soal. Mungkin kalau kamu lihat naik satu lah, turun satu yang ini. Ada nggak RE tuh? RE 1 Januari 1038. Ya kan yang di sini. Di kolom kedua Shannon ya di bagian return earning statement, nah 1038. Nah itu ya. Ini karena kan kita udah lewat 1 tahun. Ini kan yang 675 RE 1 Januari 2011. Sekarang kita diminta bikin consolidated-nya adalah 2012. Ya, berarti RE-nya naik kan? Nah, itu RE-nya naik berarti kan karena adanya net income dan dividen. RE akhir kan naik karena seperti itu. Makanya di sini tadi, oke, udah paham ya. Kenaikannya diselisihkan itu adalah menjadi nilai net income kurangi dividennya dia kan. Oke, ya lanjut turun lagi. Nah, maka di sini 1038 dikurangi 675 dapatnya kan kenaikan 363 ya karena persentasenya pemilikan 80% ini RES ya. Berarti nanti kalau metode di sini adalah investment in S ya, kreditnya itu adalah RE. Itu untuk resiprokal karena di sini metodenya itu ya cost method ya. Cost method itu kan tidak mengakui kenaikan investasinya ya, maka di sini setiap laba rugi kan tidak mempengaruhi investasi. Jadi investasinya itu harus di convert ke equity dulu supaya nanti bisa hilang ya sebesar 290 400. Next. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini ya ada cost-nya, harga jualnya selisihnya 390 yang udah disusutkan 540, dihitung ya penyusutannya tadi ya bagi masa manfaatnya, kemudian berikutnya untuk penyusutannya dijual dengan harga 960 ada keuntungan sebesar 150. Ya, untuk penyusutannya ada selisih sebesar 15.000. Maka kalau kita mau buat jurnal di sini plan dan equipment-nya itu sebesar kenaikannya 390, RE-nya itu adalah sebesar labanya ya. Itu adalah 150 karena upstream berarti bagi 2 80%. Untuk P sisanya adalah untuk NCI. Ya, jadi nanti jurnalnya plan equipment, RE, ya NCI, baru ke akumulasinya. Ya, akumulasinya 540. Oke. Kemudian berikutnya di 7 bulan ini ya tahun 2012 31 Desembernya setelah lewat 1 tahun. Nah, kalau udah lewat setahun ya yang tahun sebelumnya itu kan masuk ke RE dan NCI 15.000 ya kan karena kan di sini adalah di 1 Januari ya.
Yang tahun sekarang ya itu masuk ke bisa ke depreciasi expense atau ke ada expense. Intinya at least akumulasi itu sudah berjalan 2 tahun. Ini yang beda ya, yang kalau di inventory kan nggak ada. Kalau yang lainnya tadi di atas kan sama, cuman kita ganti. Kalau tadi inventory, kalau ini adalah ke aset ya. Kecuali kalau tanah, nah ini yang beda ya. Jadi akumulasi itu akan nambah terus. Kalau misalnya tahun ketiga bagaimana? Kalau tahun ketiga berarti yang di REP-nya itu bukan 15.000 tapi 30.000 kali 80%, NCI 30.000 kali 20%. Ada expense-nya atau depresiasi expense, biasanya sih kita lebih gampang depresiasi expense 15.000, akumulasinya adalah 45 karena kan setiap tahun akumulasinya adalah 15.000. Terus selama 10 kali ya gitu. Paham ya bedanya di situ. Oke, next. Ya itu adalah untuk depreciable. Nah, nanti untuk penyusutan di sini working paper-nya adalah beginning RE tadi seperti biasa ya, RE yang 1 Januari capital stock kalau nggak ada perubahan sama. Nah, ini investment-nya kita lihat di sini. Ya, jadi untuk investment-nya itu adalah kan dari investment yang semula ya kan, kemudian dikurangi dengan RE ya itu RE beginning ya kan kali 80% ya, kemudian dikurangi dengan yang 180 ini yang perolehan tahun berjalan ini ya. Netnya itu adalah bentar. Tadi yang coba balik yang intercompany profitnya lah. Nah, bukan turun ke bawah. Nah, yang itu. Satu lagi. Yang tabel RE-nya. Nah, ini, ya itu. Sorry, tadi udah ketemu. Nah, itu yang equity in subsidiary yang 180 yang turun lagi. Satu lagi. Nah, ini ya. Itu adalah tadi ya untuk perubahan ya antara net income dengan dividen yang si S ya kan. Jadi di sini ya kan ada dividen yang diumumkan 75.000, kemudian di sini ada income sebesar 300.000 kali 80%, makanya equity in subsidiary income sebesar 240 ketemunya. Nah, selisihnya itu kan berarti net income nambah 240 yang 80%-nya dikurangi dividen 60, berarti nanti akan ada kenaikan investasi sebesar 180. Itu penambahannya tadi yang akan kita buat di eliminasi. Turun lagi ya, makanya nanti akan dikurangi 180 karena kan di sini sudah dikredit 180 di situ. Ya. Jadi dapatnya sebesar 1.240.400. Kalau NCI berarti kan dari net income-nya yang 300 kali 80%, nah dikurangi kenaikan RE-nya tadi yang 1038 dikurangi 675. Ya kali NCI-nya 20%. Sebenarnya sih kalau udah yang ke belakang ini udah sama ya, sama yang inventory ya, sama yang sebelum ada intercompany profit. Next. Ya, ini juga sama. Kalau metodenya adalah complete equity ya, jadi hanya beda kalau di sini nanti tidak ke beginning RE, tapi ke investment. Coba kita lihat aja langsung di sini. Tuh, equity. Nah ini ya, ini equity in subsidiary ya kan ke investment. Tadi kan kalau tadi kan income from ya. Kemudian satunya lagi ini sama, ini soalnya sama ya. 716 ya. Kan tadi kan 712. Ini kan 712 TPP. Ini 716. Oh iya sama di problem 712 makanya soalnya sama ya. Cuma kita di sini metodenya complete in equity. Oke, lanjut ya. Ini sama soalnya ya.
Dividen declare juga sama. Ya, itu adalah kalau metodenya complete equity method. Oke, lanjut. Nah, kalau ya yang sampai sini nanti kalian kita nggak ikut ya untuk yang perhitungan bunga, sewa dan beban servis itu kita nggak ikut ya. Yang mungkin ikut intercompany-nya gini, kalau ada NR sama NP gitu kan. Jadi yang satu ngurangi wesel bayar, satu wesel tagih, atau interest income, atau interest berarti kan interest income, interest expense, berarti nanti yang kita reciprocalnya interest payable sama receivable-nya gitu. Ya itu seperti biasa, kalau intinya kalau reciprocal itu harus dibalik. Nah pada waktu dibalik di saldonya itu di saldo lawan saldo normalnya. Jadi kalau interest income kan saldo normalnya kredit, taruhnya di debit. Interest expense saldo normalnya adalah debit, taruhnya di kredit. Itu aja. Oke, next. Ya, kayaknya ini udah selesai ya. Ya, untuk yang service fee juga sama. Ya. Jadi kuncinya tadi yang di depan itu. Ini ke belakang udah nggak ikut lagi sih. Coba lanjut deh. Ya, ini udah tinggal service fee dan sebagainya. Nah, kalau appendix yang teks itu nggak ikut. Nanti kalian baca-baca aja. Ya, ini sebagai referensi saja. Tapi nanti tidak ikut materi ujian yang ada teksnya. Ya, oke. Ya, jadi ini chapter 7. Nanti boleh dibaca lagi, boleh di-download ya. Nanti jadi minggu depan tetap ada kuliah. Saya sih usahakan tidak telat, mudah-mudahan ya. Karena kan dari pagi, cuman kan takut antrinya di kampus Untar sih dekat dengan rumah saya gitu ya. Ya, cuma saya usahakan. Cuma kalau sampai saya telat, tapi kan kayaknya nggak mungkin sampai jam 3 kayak lewat ya. Mungkin setengah 2 yang saya telat. Mungkin nanti saya kasih tugas dulu ya. Nanti kita komunikasi di WA grup aja sementara ya. Kalau saya belum bisa buka ininya ya. Begitu aja. Nanti tolong untuk yang tugasnya dikumpulkan. Oh ya kalau gitu UTS nanti saya input aja ya. Di si akad katanya tadi Bu Yuni bilang di inputnya di si akad, dilihat ya nilainya sih range-nya ya tidak ada yang di bawah 70 ya, antara 70 sampai 80-an. Ya dikejar lagi untuk UAS dan tugas-tugasnya karena porsi tugas juga besar. Ya kalau tugasnya 90 ya itu kan bagus sekali. Ya. Gitu aja dari saya. Bu, yes. Mau nanya